Kalau yang gampang buat dikitnya. Nah, benar. Simple, tinggal mendidihkan air, masukkan udah masak kan. Bekam. Aduh, ngobrol santai. Terima kasih untuk Om Denny ya, sehat selalu. Semoga bermanfaat juga untuk para kicomania semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kicomania. Alhamdulillah ini kedatangan Sehu Master ini senior kita. Om Denny. Om Denny sehat Om Denny? Mantap. Lagi main di Surade ini Om Denny? Sama istri. Alhamdulillah sehat, istri sehat. Alhamdulillah. Syukur. Coba ini ada pertanyaan katanya dari pemula Bos Ujang. Kira-kira gimana pertanyaan, silahkan. Jadi begini Om Denny, saya kan mau mempertanyakan karena saya masih pemula, yang disebut mulai nampar itu bagaimana begitu supaya lebih perjelas, supaya saya juga jadi pengalaman. Kalau dimulai sebelum nampar itu kan nampar 1 kali ke arai, 2 kali ke arai, 3 kali ke arai, udah nggak masuk lah, nggak masuk tadi ibaratnya nggak masuk penilaian itu bibit enggak, cuma udah ada minus gitu kan. Berarti itu masuk pelanggaran gitu. Masuk pelanggaran. Kalau misalkan sekali nampar masing-masing kita nominasi. Ada perbedaan antara misalkan ngeban dengan nampar itu? Ada. Perbedaan ngeban sama nampar apa? Kalau ngeban ke bawah, ngeban ke bawah, kalau nampar ke pinggir. Makasih banyak. Banyak masukannya ini ya. Makasih banyak. Dari pemula ini, dari pemula. Makasih dari burung-burung kualitas. Burung-burung kualitas dengan penjualan yang hebat, irama labu, materi hebat. Ada lagi pertanyaan yang kedua nih. Buat juri Ronggolawe. Buat juri Ronggolawe nih ya. Pertanyaan dari pemula. Kan ada yang dinamakan dimulai batu pastol itu kan ada ya. Itu yang dinamakan isian dan durasi itu gimana? Kalau isian kan ngeluarin tembakan, tembakan konjolan. Kalau durasi kerja itu main irama lagu dari awal sampai akhir, awal tengah akhir main irama lagu, itu namanya durasi kerja. Kalau disebut konjolan itu tembakan kililin gitu kan, kililin, nembak gereja, nembak kenari, itu konjolan. Ada yang misalkan yang belajar mungkin pastol, yang belajar butuh pastol ini, saya sebagai pemula kan ada yang durasi pendek, ada yang durasi panjang. Kalau disebut itu tonjolannya pendek, nembaknya pendek gitu kan. Ya mungkin itu kan ada pastol juga, ada yang panjang nembaknya, ada yang pendek. Ya kembali lagi ke si burungnya, sebenarnya ke masterannya lagi gitu. Ke pemasteran, kembali lagi ke pemasterannya. Makasih Om Denny, makasih banyak. Ini masukan buat saya sebagai pemula dan juga ilmu. Ya. Kalau dibilang ilmu ya ilmu buat pemula lah. Makasih banyak. Semoga Pak Denny sehat dan sukses terus. Pengalaman di Kicomania gitu ya. Sok kayak aturan dia burung dibawa di rumah teh. Kayak bahasa begitu terus pada ngagantangkeun atau di tempat gantangan gitu ya. Maksudnya kan dikonteskeun ya mah dibawa gantangan. Dibawa gantangan sok kayak bahasa nyepah si manuk teh. Ya, pertanyaannya nyepah ya. Nyepah ya. Nah, terus. Nyepah teh ada 2 alternatif. Aya anu nyepah pur bulet geuningan gitu. Bener. Gitulah gitu. Nah justru lu bagus nyepah teh, tadi gimana? Kalau disebut nyepah teh nyepah anyir lah. Emang burung sebelum tanding harus nyepah dulu? Ya kalau bagusnya. Jadi bagusnya sih sebenarnya harus nyepah. Oh nyepah dulu. Kalau nyepah teh sebenarnya materi
nyepahna di dieu tapi lamun manuk beres nyepah wah kemplong meureunanya lamun teu jelema mah dahak urang teh lah benar manusia kan jelema kemplong lah enak kalau mereka lamun oge pasti panjang isuna pasti beunang gitu. Jadi anu bagus mending keneh nyepah jangkrik daripada nyepah buah. Nah, ini Nyepah jangkrik lah. Nyepah jangkrik kumaha maksudnya? gitu kan tinggal Tapi apa perlu tuh misalkan nyepah jangkrik teh dikasih jangkrik anu puluhan apa enggak? Lu harus kalau misalkan cuma setahu saya nya misalkan batur ulah dibere buluan Jangkrikna. ya kecuali teman jangan ngeluarkan sepahan ulah kan getek ayo buluan mah atuh lah ari setahu saya mah gitu ngan pernah gaduh lah mulai bagian mulai jangkrik dulu langsung nyepah kan saya di dinya itu jadi genaheun apa dina pengalaman masukan positif juga ini buat saya. Sayang. Tuh. Masih. Betul. Dajal mide aya hakan mah sok tegenah gitu benar soal logika. Mama kata yang benar gawena. Mati orang ge lah bukan inisiatif orang kan kayak nyepah ya mah. Lah dikasih jangkrik buluan eta. Jadi kegunaan teh diberi jangkrik anu buluan teh awas sih ulah salah paham. Awas, jangkrik anu buluan beda jeung jangkrik anu buluan antingan. Jadi begitu sekali. Jadi harus ya atau satu atau dua itu dikasih jangkrik yang buluan. Dua bisa. Jadi buat untuk membuang ya. Asal jangan semua lah yang satu aja wajar ya, satu aja gitu biar ngemplong. Intinya biar ngemplong sayang. ketek lah lamun mulai buluan mah masih lamun kemocing oge nya ada dampang ketek Benar. nah itu mulai gitu lah Kegunaan cacing. Kegunaan cacing ini. Nah, ini pertanyaan dari pemula ini. Kegunaan cacing dimulai MB pastel gimana? jadi meredam emosi. Nah kan cacing kalau ibarat manusia juga kalau punya penyakit cepat sama cacing bisa ibaratnya dari panas bisa langsung dingin kan ya sama seperti murai. Kalau murai udah over birahi dikasih cacing pastilah teredam juga ya bisa juga Kalau dikasih cacing ke burung murainya cerdas ya? ya itu mah ibaratnya karakter burungnya gimana gitu ya kalau misalkan karakter burungnya bagus dikasih cacing lebih bagus lagi itu kan lebih meluari tonjolannya lebih enak lagi pengennya berarti ini pengennya dikasih cacing jadi kita ngelihat lagi lah di gantangan kurang apa burung misalkan ada birahi coba kasih cacing satu misalkan ya kita kasih cacing satu pasti kasih cacing satu banget. Jadi ciri-ciri di gantangan misalkan, ternyata burung birahi gitu. Nah kalau misalkan burung birahi kan Kelihatannya gitu gimana? dari birahi udah manggut-manggut masang-masang lah burung udah birahi itu udah masang burung udah nge-Batman burung udah birahi rayu udah disebut birahi sebenarnya kalau di gantangan Gitu ya. nah solusinya sebenarnya ya itulah mandiin lebih Ibun ya. Ibun harus wajib lah wayar juga harus Untuk settingan lomba yang solusi yang paling bagus ini harus gimana? settingan lomba pernah saya Pengalaman lah. Pengalaman ya berbagi pengalaman. ini. jadi pagi-pagi kalau terbiasa burung udah mandi pengennya nggak mandi dulu si burung nggak dimandiin cuma dikasih jangkrik sama ulat tongkol di rumah jangkrik 5 ulat tongkol 4 pas dibawa ke gantangan dibuka jangkriknya terus dikasih jangkrik lagi 3 ulat tongkol 2 pas mau naik 2 sesi lagi mau naik dikasih jangkrik 1 ulat tongkol 4 jadi 10 lah ya itu mah keterbiasaan si burungnya memang seperti itu. Jadi kan kalau misalkan ini terlalu banyak ulah tongkol burungnya mungkin jangan terlalu banyak. Kalau birahi burungnya berarti jangan dikasih ulah tongkol banyak-banyak paling 1, 2 lah buat tongkolnya. Kalau misalkan kroto sebelum
Kalau hariannya nggak bakalan benar sebenarnya. Saya mah sebenarnya main troto sebelum hari H. Hari Sabtu biasa. Nah, hari satu dikasihnya sore lah. Mandi sore kasih jangkrik sama troto, beres troto sampai pagi. Paginya biasa mandi, jangan dimandiin. Kalau nggak biasa mandi jangan dimandiin. Kasih jangkrik aja, kalau jangan mandi kasih jangkrik. Dua tongkol dua. Ini ada pertanyaan juga nih buat kan ada kata doleng. Ini ada kata doleng Itu ini. Gimana ini? Artinya dolang itu apa artinya? Arti doleng itu juga nggak tahu saya. Jadi mal. Doang itu modal ngulang. Jadi Akibatnya ini solusinya juga harus bagaimana kalau jadi ngahulang di luar ngahulang gitu ada seperti itu nih. Mana yang gini Mas? Tapi di bawah gacor. Di bawah gacor, tapi pas waktu digantangin doleng. Ngahulang. Gimana nih solusinya nih? Waduh. Dari ya itu mah saya juga tadi lah kembali lagi ke si burung. Masalkan kalau si burungnya jadi di bawahnya bocor, Betul. di atasnya jadi dolang, ya mungkin itu emosinya apa kurang emosi. Jadi mental fighternya nggak ada, hilang. Jadi pengennya tuh dolang, gitu. Modal, jadi males. Saya taruh oke Korea. Usaha modalnya kurang. Ya kalau Solusinya gimana? Ya kalau misalkan ada ulat dikasih ulat, wah burung enak nih dikasih ulat, nggak terlalu dolang. Oh berarti harusnya dikasih ulat. Oh ini burung harus dikasih proton nih pas mau naik. Oh berarti burung pengennya dikasih proton. Kembali lagi ke burung lagi. Kalau misalkan dikasih proton dolang, dikasih ulat tongkong dolang, ayo burungnya Masukan positif juga ini buat saya sebagai pemula. Terima kasih Pak Juri Ronggolawe, mantap. Juri Ronggolawe itu sangat susah sekali silaturahmi seperti ini. Jauh. Karena apa? Karena jauh. Ngajak pasti diundang gitu. Ngobrol. Jadi kalau misalkan kita undang dia ke sini baru. Ngobrol santai aja ini mah ya, ngobrol santai. Kalau diundang juga beliau harus dikasih buat invitation ke sananya. Iya. mau lah. Mumpung aya nyawa. Jadi kalau misalkan untuk undangan berarti harus ada cuan. Kalau sengaja kayak gini itu paling susah. Untuk silaturahmi seperti ini susah banget. Masalah settingan gimana? Ya masalah settingan gimana dimulai Batu Pastor. Kalau misalkan settingan di burung si Om ya, burung si Om. Biasanya hariannya berapa jangkriknya, terus mandinya berapa kali minggu, berapa kali sehari, pas main berapa ekstra fungsinya gimana? Kalau misalkan nggak tahu beli seperti itu, harus dikolearin nggak itu burung? Kalau itu harus sebenarnya harus. Walaupun pastor tetap harus dikolear gitu. Ya, unggulan kolear biar nambah fisik tenaga. Jadi dari kenari pondok pun bisa jadi panjang, napasnya jadi panjang lah. Sama kenari pun juga dari kalau main kolear jadi lebih gimana gitulah, keluar isiannya lebih panjang aja gitu. Kalau main kolear, kalau misalkan di hari hanya mau lomba biasanya gimana? Kalau pastor si Om. Kalau pastor, kalau misalkan untuk sebagai pemula saya ya di zamannya, kalau pagi sudah dimandiin, Mau lomba, dulu, terus dikasih kaki, dikasih foto, dem dulu, di dikodong dulu lah, dikodong dulu, habis itu jam dulu, biarin pas waktunya udah turun, baru saya bawa ke gantangan. Setelah dibawa ke gantangan, baru saya kasih lagi jangkrik. ulat tongkong, pakai ulat tongkong. Saya nggak pakai ulat tongkong,
karena udah pagi itu udah dikasih kroto. Nah, Gitu. saran saya ya, Iya. kalau Saran main ini. kroto sebelum mau lomba hari Hamin satu lah. Oh, Hari Hamin satu, hari Sabtunya dikasih mau pagi, kalau bagusnya sore gitu. Sore, saya pagi gitu, kebiasaannya pagi. jadi lihat gimana di karakter burungnya, supaya ke karakter burungnya kan, si burungnya pengennya pagi, terus dicoba sampai dewasa lah. Kalau misalkan ada kekurangan yang di gantangan, dirubah dulu, coba. Nah ini gini, ini ada pertanyaan juga ya buat juri Longgolawe. Kan sehabis kita kontes, sehabis kita menggantang burung murai, gitu, kita bawa ke rumah pulang. Itu yang bagus setelah tempur dimandiin apa dibiarin? Harusnya dimandiin. Oh, Dikasih berarti- larutan. Nah, ini juga bagus ini. Ilmu baru, ilmu Ini baru. ilmu baru ini, ilmu baru ini. Udah gantang. Aduh kan. Pasti capek lah. Ya, iya betul. Kasih larutan beresnya. Kalau nggak larutan, cacing. Kalau ada kasih cacing. Udah pakai, bener itu mah. Saya pakai tadi. Meredam lah, meredam Ah, lagi, meredam. Besoknya ya biasa lagi lah. Itu yang disebut meredam itu gimana itu? Ya misalkan kan kalau burung OB Oh, perbirahi, ya. dikasih cacing kan bisa meredam lah, bisa kembali lagi ke semula lagi, gitu dari OB nggak jadi OB. Gitu. Nah, ini yang pertanyaan-pertanyaan dari saya kan ada yang burung birahi, ada burung yang keduanya apa? Emosi. Beda. Kalau Ah. birahi kan bisa ngebernet. Ah, Kalau terlalu emosi kan kadang burung suka ada ngosong. Kalau lagi kerja ngosong. jadi saya pernah pengalaman gini, murai pato si madu ya. Dia terlalu tinggi kemungkinan emosinya sampai sujud Turun. ke bawah sampai turun. Nah, terlalu emosi itu. Jadi ya Nah, dia- itu solusinya gimana? direndamnya kalau bisa dikasih cacing. Kalau mau kontes kasih cacing. Mau kontes nih, Ini masukan ini bagus sih. ya kalau bisa dikasih cacing lagi lah, biar meredam lagi emosinya, biar emosi birahinya stabil lagi. Kan di burung apa untuk masalah sekitar murai ya, ini masih sekitar murai. Ya, Kan ada ngebetmen, ngelowo, inilah. Coba diperjelas lagi. Oh, PH ya. Wah, lihat musuh juga bukannya mau taruh, bukan mau tepuk, tapi mau menjebak. Kalau pergerakan beda lagi kalau sama emosinya lebih tinggi, ya burung emang durasi masih kerja, cuma terlalu emosi, kadang dia burung langsung ke bawah gitu kan, 7 terlalu emosinya ke bawah. Kadang kalau emosinya ke tinggi, lihat musuh saking gimana ya, kalau kata orang mah pengen ngejet lah gitu kan. Kalau kata-kata seperti mah pengen apa? Oh iya lah. Yang ngelowo. Kalau itu mah paribasanya lagu dasar. Cuma kalau nggak ngeluarin materi. Mungkung ya. Mungkung. Materinya nggak keluar, ayo bawa dasarnya. Bahan dasar itu. Benar. Dikasih jangkrik itu buat apa, kroto itu buat apa, cacing itu buat apa gitu kan. Ilet itu buat apa, untuk dimurai ini ya. kegunaannya mungkin ya, kegunaannya. Apa itu? Setahu saya, Ya, berbagi ilmu. jangkrik buat tenaga. Nah, Kalau di kroto yang bisa jadi buat menambah emosi lah gitu kan. Kalau yang mungkin saya kalau ibaratkan emosi itu kroto. terus ya tahu saya sama kelompok bisa jadi itu sama emosi buat cacing ya, buat ngerekam lagi. Jangan udah kita mau tarung kan sesuai lah, harus sesuai, emosinya harus pas, birahinya harus pas kan. Jadi nggak terlalu over, pasti pas pasti ketemu lah. Ibaratnya kalau misalkan udah pas, udah enak, oh burung gini pasti udah enak, udah pas cacingnya, birahinya udah pas, emosinya juga udah pas. Kalau misalkan jangan terlalu birahi, kan
kok bisa ada bahasa birahi itu di mana itu? Di Kembali mana? lagi ke settingan. Kalau misalkan kita terlalu banyak memberi ekstra puding di F, Oh, nah bisa terjadi lupasnya larinya ke birahi. ngopi dulu Om. Ngopi dulu, ngopi dulu. Rokola, ini ngobrol santai, ini berbagi ilmu. Jarang-jarang ini Om Denny main ke sini, ini Om Denny. Tahu sekali main. Hatur nuhun pisan, duh, tos-tos kalongok ka dia ya Om Denny. Ini dari Ronggolawe. Oh iya, mantap, mantap, mantap. Kita santai-santai aja di sini sambil ngopi sambil ngerokok gitu. Mungkin ini masukan-masukan yang positif buat saya. Pertanyaannya cukup banyak sih sebetulnya mah. Ya, siap, sok. Ada kan main di Kicau Mania Mas ala Murai itu kan banyak hal pelanggaran. Nah, pelanggaran apa saja yang terjadi di kontes tersebut? Kalau dimulai, Nah, dimulai ini. satu menurut bau udah patah. Nah, patah. Terus Yang kedua, Batman ya udah patah. nah, Terus yang ketiga. nampar juga sebenarnya patah lah. Kalau misalkan namparnya udah lebih dari 3 kali udah patah. oh, itu udah pelanggaran gitu ya. Udah patah. Yang keempat, Yang keempat ya paling kalau misalkan gimana ya, sebenarnya udah ada 3 sebenarnya itu yang pelanggaran-pelanggarannya yang turun, nampar, yang Batman kalau digoreng. emang ada nggak? Tapi kan saya pemula gitu ya, banyak pertanyaan. Ada kembung itu gimana kembung? Kalau kembung itu kan dimulai kan ada larwo, Ah, ada borneo, benar. ada bondan, ada mulai bantu medan. Yang disebut kembung itu ya burungnya bondan, atau bondan. Karena kan burung emang bagus, keluarin senjata, bagus, isian. Cuma karena ada yang panjang, ada yang pokok-pokok, kembali lagi ke si burungnya. Kalau si burungnya materinya hebat, bagus lah, itu lebih ya ibaratnya dapat konser lah. Juara gitu, juara. Ya. Terus masalah di burung murai ini ya, Om. Di burung murai itu kan banyak ya, maksudnya gitu. Itu burung yang namanya murai sekitar murai aja lah dulu. Kan ada yang murai asli, ada yang lokalan, ada juga yang disebut dengan apa burung warna, ada yang putih. Itu gimana ya, Om? Sebenarnya kalau di murai memang semuanya juga murai asli lah, gitu kan. Ya ada murai lokal, ada murai tua, ada murai lah. Cuma beda daerah apa gimana itu? Nah, jadi masalah sih kalau dikatakan hebat. Medan, Lampung, cuma kalau di apalagi kalau misalkan burung murainya bro istimewa, usia materinya lebih bagus, materinya bagus. Saya sebagai pemula banyak sekali pertanyaannya, banyak sekali. Itu kan ada paribahasa, murai pastol, murai pastol berapa tahun? Nah, ini pertanyaan ini, berapa tahun? Nah, Dari total ya, Usia ya. yang ya, 2 tahun, 2 tahun. ya 2 tahun lah, maksimal 2 tahun, 1 tahun setengah. Kira yang 10 kali ya, 1 tahun lah, yang 10 lalu masih bisa dipantau tahun lah. Kalau selama 2 tahun, Sama 2 tahun. Kadangnya 2 tahun, 3 tahun lah. Pak, itu batasan waktu usia Ya, tong murai didinya itu aja. tersebut. Berarti kalau misalkan lebih dari 2 tahun, itu sudah pasal ya. Makasih ini masukan juga nih, bagus ini. Bagus sekali. Jadi gimana untuk usia pastol itu kurang lebih 2 tahun 2 berarti tahun, ya? lebih dari 2 tahun itu masuk dewasa. Begitu sayang. Ini penjelasan dari Duri Ronggolawe. Ya kan mungkin ini aturan di Ronggolawe. Ronggolawe. Ya beda-beda Ini ya. paham di Ronggolawe. Paham betul ya. Jadi setiap juri itu beda lah. Gitu. Oh jadi kalau di sana berarti pastol itu selama 2 tahun ya. Kalau di murai ya, Nah. di murai ada kan, ada yang bilang dewasa juga, kakinya masih Benar-benar. belum ada apa, Deker. Atau sepatu bot ya. kadang bisa ada rasakan untuk
dicek satu per satu, melihat 70 gantangan kita. Kalau dilihat satu-satu, wah ini bukan paspor. Ini kalau dicek satu-satu lama. Makanya kita cek 1, 2, 3 ntar yang juara. Itu untuk cara mensekutnya itu misal dewasa dan bukannya gimana itu? Ternyata dari kakinya masih mulus lah, tapi belum ada besar. Dari kaki sampai ke ujung rambut kita masih mulus ya. Belum ada kelihatan timbul deker-deker tua lah. Kalau di paspor. Sebenarnya kita gampang sih. Ada yang bilang, wah itu Banyak pemahaman ya. jadi wah itu udah dewasa, cuma itu kakinya masih mulus. Ya yang bilang kayak gitu. Ya kalau kita kan cuma dilihat, kalau dilihat kan disekut, dilihat dari kaki, kelihatan lah gitu kan. Kalau dari bulu kan yang kelihatan. Betul, betul. Kemudian ntar kalau udah mabuk, bulu tua ini, pasti udah tua. Apalagi kalau beres mabuk, bulu udah pasti kelihatan bersih. Nah gini, ini juga pertanyaan lagi nih buat ini. Banyak hal yang sangat dipertanyakan buat saya sebagai pemula ke Pak senior, anggaplah ini seniorku, saya hukum gitu kan, apalagi di juri, Saya mungkin juga pengalaman belajar. lebih dalam, kalau saya kan baru gitu. Om Denny mau tanya dulu Om Denny nih. Dari tahun berapa Om Denny? 2012 juriin di independen sampai 2016 masuk Rongkolawe. Gitu. Wah, lumayan juga berarti ya. Sekarang 2022. Kalau disebut senior, nah, kita kan sama-sama belajar. Ya, betul. Nah, ada yang namanya senior, Ya, semua betul. rata sama-sama belajar. Mau kontenan, mau dulu juga sama-sama Iya. belajar. Ini misalkan yang jadi pertanyaan lagi nih, pertanyaan dari saya kan, kalau di gantangan suka ada dari juri-juri tersebut mengeluarkan bahasa perbandingan. Nah itu yang pertanyaan. Sebut perbandingan, mungkin ada 3. Ya, Kita banding-banding itu. Betul. Jangan lari ke 3 itu udah mutlak 1, 2, 3 adanya udah ada di sini burung itu. Ah. Kalau misalnya ada yang keleng-keleng ya mungkin kembali lagi ke juri. Kalau udah 3 itu udah dapat, wah udah kalau bakal gimana? A, B, C-nya udah ke situ. Perbandingan, banding-banding, udah aja. iya betul. 1, 2, 3, Banding-banding, itu. betul. Tinggal ngebandingin belum 3 itu. Tinggal ngebandingin belum 3 itu, A, B, C-nya pasti nggak bakal gimana. Pernah nggak di dalam kontes di Pickelmania ada juara apa maksudnya, ini juara 3, ini juga harus juara 3, itu ada nggak, pernah ngalamin nggak seperti itu? Maksudnya untuk nilainya sama gitu gimana? Ya kalau misalkan kalau misalkan nilainya sama, kembali lagi ke nomor gantangan. Di Oh, nomor gantangan kecil. Masukan yang positif juga nih. Mantap. Masukan positif juga ini. Jadi kita kembali ke nomor ya. Kalau nomor itu kecil, dia yang ketiga. Iya. Makasih. Sama konser yang 2. Yang nomor ketiga sama yang 2, nomor 3, yang ini nomor 12, nomor 2, gitu kan ditawar namanya gitu. Kalau nggak nerima gimana misalkan? Ya itu mah udah mutlak. Ya. Udah aturan. Udah aturan ya. Semua juga aturan seperti itu. Walaupun di Presiden Cup. Iya. Semua. Makasih banyak, itu masukan positif juga ini buat sebagai pemula. Mantap ini mas. Itu nu tukang itu kumaha? Cak. Kalau kode Ya. Pak Denny. Ilmu. Ini berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Sebetulnya untuk di sekitaran Murai Batu Pato nih, ya, Murai Batu Pato, yang paling diutamakan buat pertanyaan juri Rongkolawe, apa sih nilai K dari Murai Batu Pato itu, dari isiannya yang paling hot gitu ya, atau yang paling nilai angka 10 Plus lah gitu, nilai plus gitu. Nah itu pertanyaan dari pemula nih untuk juri. Kalau di Jakarta ya berapa lagu itu berapa lagu itu udah semua kalangan semuanya juga ya lagu apa aja dari pastor dewasa semua ya. Terus ya, kan saya bilang tadi ini nilai plus, misalkan
Yang murai itu batu itu misal keluar ciplek. Lagu apa merenan Nah, gitu? lagu apa nih yang paling nilai Plus. Yang ini misal cililin. Tuh, yang mana tuh yang jadi Kalau misalnya nilai kan sama dari yang ada kelebihannya memangnya lebih banyak dapat nilainya. Misalkan memang nilainya yang disambung ke gereja kan ada dari nilai Menari. Berarti itu nilai plus. Kalau misalkan keluar cuma LB aja gitu, gimana itu? Sejalur. Jalur. Nah, pulang balik. Bolak-balik. Jadi manusia bisa sampai kita kali lah. Jadi memang karena mau tuh. Kalau misalkan ada kelebihannya lagi, udah dari LB terkenal sudah bagus gitu ya. kalau misalkan alat baterai agak Berarti nilai plus itu untuk mulai patol. Kata Pak Joni juga bilang dari kenari atau dari cililin itu nilai plus ya. Dari cililin disambung kenari. Berarti nilai plus. Gimana? kalau belum bedanya burungnya burung diam. Kalau tengah udah awal bagus, tengahnya udah diam. Nah, benar. Nah itu beda. Udah diam, udah tengah tongol. Tapi nilai juga dapat gitu ya, dapat. Durasi kerja nggak dapet. Awal tengah akhir kan durasi kerja itu durasi kerja awal tengah akhir. Jadi penilaian awal tengah akhir itu gimana penjelasannya Om Denny? Ya, misalkan awal, tapi putaran awal kan Ya. masih bagus. Tengah masih bagus juga. Nah, Finishing akhir lebih bagus ya. Jangan mana lagi ya, kan durasi kerjanya udah dapat. kalau misalnya Ya, kita finishing perbandingan. akhirnya ada jeda gimana itu? Ya, kalau finishingnya ada jeda, ya kembali kita cari lagi lah. Burung yang durasi kerjanya itu bagus, materi keluarin materinya bagus, gitu kan. Durasi mainnya dirama-rama juga bagus. Nah, mungkin kita perbandingan lagi yang disebut banding-banding itu di situ lah. Ada mungkin awal, tengah, akhir semua dapat kita sama-sama rata lah, burungnya sama-sama rata kerja. Kembali lagi kita ke tim gitu. Wah, itu hasil kita. Terus sudah itu kalau misalkan burung sudah diam ya, sudah akhirnya udah beda, udah ngapal semua gitu kan. Udah Nah, mungkin ini jadi ilmu juga buat saya, pengalaman juga buat saya. Banyak pertanyaan-pertanyaan ke Pak Juri. Alhamdulillah dengan jawaban yang positif. Terima kasih banyak Pak Juri. Ilmunya juga ya tadi udah saya kasih tahu, dikasih apa udah banyak pertanyaan lah. Mungkin kalau memang ada pertanyaan buat yang senior, Mang Jaen dari dewasa. Jen. Kalau misalkan gini Om ini kan baru di sekitaran Murai Patol. Tapi saya juga suka merhatiin gitu ya kalau di kontes Hitomania gitu di wilayah inilah Pejampangan aja dulu gitu. Kalau ke kota mungkin jangan-jangan lah. Ini kalau di Murai dewasa perbedaannya apa gitu? Perbedaannya gitu. harga sama aja. Sama aja. Sama-sama main drama lagi lah. Sama lagu. Main drama lagi, durasi kerja, main sama semuanya. Kalau di sini sama. Tapi kan kalau di Pasto ada seperti itu. Nah, kalau di dewasa kan ada nggak apa gimana gitu? Ada. Kalau di sini kan gaya lah. Di Pato di dewasa semua ada. Yang bedanya cuma itu kalau dewasa nggak disebut, kalau Pato yang disebut ya itu beda. Kan ada gini, di Murai itu ada seperti gini kan, tadi dibahas sama Pak Juri. Kan ada yang sujud gitu tuh. Yang ada sujud, ada yang macu-macu, ada yang ya banyak lah, gayanya juga banyak gitu. Itu untuk cara seperti itu kita itu sebagai pemula jadi pelajaran juga. Maksudnya gimana itu untuk melatih atau gimana lah gitu? Nah kalau burung-burung keras itu kembali lagi ke karakter burung Ya,
misalkan karakter burungnya ada yang sebut ada yang macul-macul gitu kan. kembali lagi ke si burungnya. Kalau misalkan di bibirnya nggak ada suaranya, ngotot sebutnya ngerayu lah, ya kan? Ada yang sebut ngerayu, paruh nggak buka, cuma Itu kalau misalkan untuk apa tadi dibahas dengan sujud-sujud dan macul-macul atau gimana lah gitu, itu burung memang mewah apa gimana? Apa kelebihan burung tersebut apa gimana gitu? kalau misalkan kalau ada yang sujudnya ada yang ngosong, kalau misalkan paruhnya ada yang buka, itu ya kita kembali lagi ke situ. Apakah itu ada suaranya? Apa enggak ya? Kalau misalkan yang sujud itu ada suaranya, ya bagus. Mewah ya? Mewah. Kalau misalkan burung cuma rayu doang, tapi nggak keluar gitu. itu ngerayu. Kalau macul-macul gimana itu? Salah juga. Macul-macul juga sama. Kalau misalkan warna hijaunya juga kan lebih enak. Kalau macul-maculnya, labu dasar, berapa bulu, dan apa misalkan, wah ini mah gak ada isinya berarti ini burung bodoh gitu kan. Nih, Padahal udah Kurang cerdas ya, kurang cerdas. perterannya juga sumber udah ada dari tapi nggak masuk berarti burungnya nggak cerdas. seputar settingan untuk solusi atau cara mengatasi misalkan burung nge-Batman atau nggak mau ngeluarin isian gitu. Coba ditanya coba. Gini Pak Juri ya, itu cara untuk mengatasi nih ya. Cara untuk mengatasi supaya burung tidak nge-Batman atau burung tersebut misalkan Galak. terlalu emosi, terlalu inilah itulah misalkan ya, lebih rahi, itu solusinya harus gimana itu? Setahu saya kalau kita pakai rutin, kalau misalkan burung pakai rutin, yang pakai impor, dan malah dan kalau misalkan nanti ada galak, pastilah ada perubahan. Jarak seminggu, 2 minggu, 3 minggu pasti ada perubahan. Dari nge-Batman, awalnya nge-Batman, udah pasti ada perubahan dari awal sampai akhir pasti ada. Jadi solusinya Harus mandi lah. mandi sama diibun pagi gitu ya, subuh diibun. Ini Ya, masukan kalau juga buat saya, enak ini. Kalau bisa larutan lah, setiap hari kalau masih burung Batman, larutan aja. Saya mau baru mungkin pemula. Ini ada solusi terbaik. Ini ada masukan juga gitu buat pemula. Ini harus dikasih larutan nih. Larutan ini. Larutannya yang manis nggak ini kira-kira? Waduh, bahaya kalau larutan yang rasanya Di kaleng bahaya ya. Bukan bahaya, soalnya nanti habisnya tambah semut. Saya itu embek. Nah, kira-kira untuk murai batu kadang-kadang di bawah keluar isian. Pas digantang cuman kluk. Nah, gimana? Coba pertanyaannya coba dong. Nih ada pertanyaan lagi buat Pak Juri nih. Kan kadang-kadang burung itu kalau di bawah bunyinya bukan main. Begitu naik di atas malah perkutut yang keluar. Gimana ini? Sama solusi yang terbaik. Burung di bawahnya lebih bagus, kita jauhkan dulu. Gimana sendiri dulu kita bunyi murai lain lah. Ya. Kita jauhkan. Apakah mungkin si burung itu masih bernyanyi lah di bawah? Ya betul. Keluarin isian di bawah. Kalau misalkan jauh, ya mungkin kita buka dulu kerodong. Digelar ya. Oh, gimana dibuat solid dulu. Ya, sedikit lah supaya burung nggak terlalu di bawahnya terlalu keluarin isian. Kalau misalkan burung udah mendengar suara murai lagi, wah itu pastilah di bawahnya pasti bagus. Kalau di bawahnya udah bagus, pasti di atas pasti udah enak. Malah banyak ya peserta yang bicara seperti gini. Lu bocor. Bocor ini. Maksudnya itu bocor. Hujan. Lagi hujan nih. Lagi hujan bocor ini. Bocor di bawah ya. Bisa jadi bocor di bawahnya. Dia
kalau kata ibarat manusia ya, dia bener-bener pengen cepet-cepet tahu. Emosinya udah nggak Ketahan ya. udah nggak ketahan lagi. Makanya dia bocornya di bawah. Pas naik dia malah berat. Nah, burung itu saya itu ada yang Kalau seperti misalkan itu. burung naik itu kita jauhkan dulu, sendiri dulu lah. Jangan dengar suara mereka yang Lain gitu ya. Kalau bisa sendiri lah. Kalau pas udah dekat kita bawa ke gantangan, agak jauhan dikit, di muka selesainya dikit, jangan sampai bunyi. Gitu kan. Udah pastilah burung pasti diam kalau udah dibuka kayak itu pasti diam. Baru coba digantangin ya. Nah, pasti emosinya kan udah kerebang lagi. Pasti itu pasti udah emosinya pasti naiknya di gantangan. Oh, makasih banyak ini. Makasih banyak Pak Juri, ini masukan juga buat saya nih. Ya setahu saya Emang semua sih beda paham. Cuma kan paham Pak Juri di Longgolawe ini ya seperti ini. Kita juga sebetulnya indah ini. Karena apa? Masukan buat pemula juga. Gitu. Seperti saya nih pemula, Bos. Saya bukan senior sama saya masih pemula, saya masih tahap belajar. Butuh proses panjang buat saya ini. Jadi kalau saya banyak bertanya, hal wajar lah. kalau bisa dengan dewasa kalau burung ngebeaknya ini akhirnya mandi rutin lah, mandi lakukan harus ada Ibun, wajib lah kalau masih burung galak, burung nge-Batman ya. Kalau misalkan kurang emosi, kalau kurang Nah. kita pakai sebagai itu Jadi cuek burungnya di sebagai burung ini enaknya harus dikasih gula kompok. Nah, kita kasih gula kompok 5 atau 3 buat emosi. Emosinya pasti keluar. Ini juga masukan buat saya ini. Makasih banyak ini Pak Juri. Aduh, mantap. Ini mantap. Di sini Cito Mania ini mantap banget. Jadi banyak hal pengalaman buat saya juga. Dijemur dan mandi itu gimana? Kita perlu waktu kan? Itu perlu waktu itu gimana gitu Pak Juri? Kalau burung kegunaan jemur dan mandi kegunaannya. Penggunaannya. kalau di mandi kan kita kadang emosinya kita Turun ya? Apa gimana? turun naik kalau mandi. Kalau misalkan kita burung mandi pasti ada turun emosinya. Kalau misalkan burung nih bagusnya ya kalau burung mau tempur pagi-paginya ya kalau terbiasa burung udah mandi sih harus mandi. Kalau misalkan nggak terbiasa burung di gantangan ada jangan dimandiin dulu nih. Oh gitu. Pengalaman juga ini buat saya. Masukan yang positif juga ini. Jemur. Kalau ngejemur Gunanya jemur. Kalau dijemur gitu burung gitu. Kalau gunanya khasiatnya itu buat fisik juga. obat fisik. Jadi kalau misalkan ngejemur 30 menit atau 15 menit sudah hangat berarti itu fisiknya jelek lah. Maksimal ya burung 2 jam sebenarnya Dijemur. Kalau misalkan saya kalau di rumah suka 1 jam itu. ya itu tergantung di burung. Kalau misalkan masih kuat 2 jam nggak apa-apa. Buat Jadi buat fisik juga ya. Emang betul-betul sekali ini masuk logika buat saya. Orang aja kalau nggak kepanasan, Leles. puyung kayak giant gitu. Mana Mang Jair? Oh, ini Mang Jair. Emang giant ada pertanyaan gitu. Jadi dia om Nah, jangan kadang-kadang itu jangan itu. dewasa ya. Ya, ini untuk Mang Jaen, pertanyaan Mang Jaen. Murai dewasa ya. Jadi si burung teh begitu langsung katakan langsung apa sudah selesai sudah apa perbandingan baru dia kerja kurangnya dari mana kalau bisa kita buang birainya di bawah. justru manuk malah diem Ya, nah maksudnya dikasih musuh. Oh, di diem aja lihat dia sama musuh diam aja. Nah, kalau misalkan dilihatin musuhnya tuh diam, coba kasih kacer lah. Kasih kacer. benar. Kalau Betul. misalkan dia udah matang, udah ada manggil gimana gitu. Ya mungkin pengennya sama kacer taruhnya kalau di bawahnya.
Ya mungkin tapi di atasnya nggak tahu lah. Gitu. Jadi dibuang dulu di bawah, dibuang dulu. Bawah. Apanya yang dibuang? Ya, Tai kali ya. lainnya. Bukan uang itu minta ikan dulu emosinya. Oh, gitu. Naikin emosinya lebih bakal lebih parah. Lebih galak berarti. Terus apalagi Buang di bawah aja terus sampai habis. Burung pasti itu jinak ya. Benar jinak. Mah kayak gitu. Jadi solusinya dibuang dulu di bawah supaya gacor. Supaya hilang dulu itunya. Oh, si galakna. Oh. Apa sih dia capek juga. Terus? Capek juga, kapan kerondong lagi pas mau satu sesi lah. Kalau bisa 2 sesi. Jadi full kerondong. Istirahat. Kasih ulat, 4 pulang atau 2. Jangkrik 1 udah jangan banyak soalnya kan. Galak. Kalau kita udah makan lari, hilang kali beban. Benar. Juga pasti kayak gitu. Keluarnya bukan kemudian malah lampu data benar. Masukan juga yang positif. Mantap ini Mang Jaen pertanyaannya. Buat semua ini buat semua aja buat terbiak lihat musuh dia. Ya kita kasih atau di free catcher dia ada manggilnya sama catcher. Kalau misalkan udah ada pasang, udah ada manggil sama catcher, pengennya sama catcher nih taruhnya di bawah. Yang mungkin di gantangannya belum tentu lah kayak gitu kan. Kalau udah dibuang di lainnya mungkin hilang lah di nampar-namparnya. Soalnya burung jinak kayak gitu kan, burung jinak. Udah. Wih, mantap Jadi Mang kalau Jaen. dimurai bos, maaf ya, kalau dimurai ini sebagai pemula. Jadi jangan kau anggap untuk mulai itu gampang. Susahnya minta ampun. Iya, memang betul. Saya minta nyandung. Itu sayang, oke. Saya kayak minta nyandung deh bang. Apalagi nyandoki siap gantang doang. Oh. Buat sini kerawat. Iya, benar. Iya siap gantang doang. Benar, itu benar. Sebetulnya tidak segampang yang kita bayangkan. Wah gampang mulai itu kata siapa? Susahnya minta ampun bos. Saya aja pusing. Apa saya bos? Kalau yang gampang buat bikinnya Benar. simpel, tinggal menyediakan air, masukkan udah masak kan. Bekah. Aduh, ngobrol santai. Terima kasih untuk Om Denny ya, sehat selalu. Semoga bermanfaat juga untuk para kicau mania semua. Semoga bermanfaat. Nanti kita ketemu lagi di acara selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.